pelaksanaan Porprov ke-14 2023. Oke. Hadirin yang berbahagia. Pertama yang perlu saya sampaikan, ini langsung rilis konferensi pers ya, hasil rapat dan pembicaraan rapat ya, jadi nanti tidak perlu doorstop lagi, bahwa tidak ada pengunduran pelaksanaan. Ini titik. Tetap dilaksanakan tanggal 17 September tahun 2023. Ini mirip proklamasi. Hal-hal yang menyangkut segala sesuatunya kita selesaikan dengan seksama dan secepat-cepatnya. Jadi itu dulu, esensinya itu. Bahwa kita masih harus ada banyak yang disempurnakan. Itu pasti. Tapi waktu masih memadai. Masih lebih kurang 31 hari. Jadi kita masih sempat untuk menyesuaikan segala sesuatunya yang belum sempurna. Maka untuk itu, instruksi dari saya untuk tidak pernah ada lagi berpikir ini delay atau penundaan. Namun pelaksanaannya opening itu di 17 petang. Mungkin pada asar. Disebabkan saya paginya harus melantik 7 bupati wali kota PJ pada tanggal 17. Jadi paginya saya harus melantik itu dulu, karena itu tugas konstitusi, nggak bisa diundur kalau itu. Jadi saya harus melantik itu. Setelah itu saya terbang ke Kabupaten Lahat. Nah, persoalan yang sudah diutarakan tadi oleh Pak Sekda sangatlah kecil dibanding kesiapan yang sudah disediakan oleh Kabupaten Lahat. Jadi yang kita paling khawatir itu adalah venue. Tapi venue ini tadi, kecuali yang existing, yang memang sudah tersedia, tinggal penyempurnaan, serta tadi kita sudah pada titik tertentu venue yang dalam civil work pembangunan tadi dijanjikan paling lambat seminggu selesai, termasuk jogging tracknya di atletik di tempat sekolah TNI tadi. Tentu ini menggembirakan sekali. Nah, berkaitan dengan cabur yang dipertandingkan, ini instruksi dari saya agar KONI Provinsi, KONI Kabupaten untuk tinjau dan cek kembali masalah ukuran. Jangan sampai ini jadi persoalan. Jadi harus sesuai dengan standar pelaksanaan pertandingan. Untuk homestay tadi, baik ini milik institusi maupun perorangan, agar dipetakan betul, karena dari sejarah yang hadir ini minimal 10.000 Porprov ini. Maka harus dipetakan betul di mana titiknya. Rekayasa lalu lintasnya juga harus sudah diukur. Masalah rute dan jarak dan waktu tempuh. Rute, jarak, dan waktu tempuh. Jadi ini harus sudah dihitung betul. Jadi di sini juga ada instruksi dari saya untuk Pemkab Lahat menyediakan alat transportasinya, supporting dari beberapa korporasi yang ada, mungkin bus-busnya dipersiapkan dengan branding Kabupaten Lahat pelaksanaan Porprov 14. Jadi jangan sampai nanti ada atletnya yang naik angkot, ngadang angkot, dan menjadi nggak tepat waktu. Jadi ini harus standby betul. Center point-nya di sana, di mana tempat titik kumpul, dan
jarak tempuh dan waktu tempuh tadi harus sudah dihitung juga. Itu dari sektor transportasi dan homestay. Di homestay itu tidak perlu mewah, tapi lebih ke higienis, karena ini atlet. Jadi air bersihnya, MCK-nya harus jelas. Itu saya minta jangan ada persoalan. Dan tadi tidak mendengar laporan konsumsi, Pak. Atlet itu memang ditanggung oleh kabupaten masing-masing. Oke. Jadi kita tidak perdebatkan itu. Jadi Kabupaten Lahad saya katakan sudah final, siap. Tepuk tangan dulu untuk Lahad ini. Saya yakin ini mampu. Lantas instruksi saya kepada Imporkom, baik provinsi maupun kabupaten, kehumasan, agar mulai hari ini sudah dipasang backdrop dan baliho yang berkaitan dengan pelaksanaan. Fotonya foto gubernur dan foto bupati Lahad sebagai tuan rumah. Jadi itu yang jadi ikon. Dan se-Sumatera Selatan, bukan hanya di Kabupaten Lahad saja. Jadi ini dibuatkan edaran, jadi besok sudah mulai diberlakukan, dan pemberitahuan kepada kabupaten kota tidak ada perubahan schedule. Kadispora provinsi untuk menyampaikan ini, KONI juga menyampaikan ini kepada seluruh kabupaten kota agar mempersiapkan atletnya, tim dan officialnya. Jadi itu untuk Imporkom dan kehumasan. Jadi space reklame itu sudah mulai menunjang kemeriahan Porprov. Itu tugas Imporkom. Lantas Dispora, baik provinsi maupun kabupaten kota. Yang jadi persoalan tadi itu Dispora adalah opening inclusive. Saya lebih menitik beratkan ke opening. Opening itu sebenarnya sederhana. Yang bikin nggak sederhana itu kita sendiri kadang-kadang. Jadi kita udah tahu ini panggung yang bisa melibatkan masyarakat, ada tari kolosal, ada defile, ada panggung yang megah. Kalau kita berkutat dengan bicara kontraktual pasti mahal. Syukur kalau dananya ada. Tapi kalau tidak ada, kita pakai skema gotong royong. BUMN, BUMD, dana yang bisa disupport dari provinsi dan tuan rumah sendiri, Kabupaten Lahad. Jadi ini harus didudukkan kembali, Pak Sekda. Jadi kalau kita bicara kontraktual lama, jadi kita bicara parsial. Misalnya nanti Pemprov, panggung dan dekor, misalnya. Belum, panggung dan dekor, misalnya sound system, itu yang paling penting, misalnya dari Pemprov, ini misal ini ya. Oh, lantas koreo banyak kita untuk tari kolosal. Lahad ini malah lebih canggih, saya lihat koreografernya daripada kejadian-kejadian tertentu yang diselenggarakan oleh IO. Malah koreografernya itu bisa dinas pendidikan sebenarnya, baik provinsi atau kabupaten Lahad ini bisa untuk tari kolosal itu kan, melibatkan masyarakat, dan para orang tuanya pasti setuju anaknya ikut ini. Jadi kita, tapi kalau ini ada anggaran tidak ada salahnya nanti Kadispora menghadap Sekda provinsi untuk menjembatani ini, dan kita rapatkan di Palembang penyelesaian opening. Berikutnya KONI. Kemarin saya mendapat laporan KONI ini masalah juri, wasit, masalah honor. Pastikan dulu cabur, pastikan dulu jumlah yang akan kita perlukan juri wasit itu, baru kita bicara angka. Jadi jangan lagi esensinya kita menjadi berpikir kalau belum ada duitnya delay dulu atau tidak ada begitu. Bagaimana ini tetap selesai, tetap dibuka di 17
September sambil kita mempolarisasi apa yang harus kita selesaikan. Ini tugas di semua orang masing-masing, provinsi, kabupaten. Nanti kita duduk bersama. Berikutnya yakni sektor kepariwisataan. Ini momentum bagi Kabupaten Lahad. Tidak mudah datang ke Jember, 13.000 ini mendidik alasannya jelas. Nah ini alasan jelas. Jadi Pak Sekda, dinas-dinas yang berkaitan dengan UKM, IKM, kepariwisataan ini harus ambil peran. Alangkah sayang momen ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Bayangkan bagaimana akan bergeliatnya selama 1 minggu itu perekonomian di Kota Lahad dan sekitarnya ini. Ini yang harus kita ambil makna lain dari sebuah ajang atau pesta olahraga ini. Jadi semua dapat mengambil manfaat positif dari pesta besar ini. Nah, baru kita bicara lagi tentang tuan rumah sendiri. Saya minta kalau tuan rumah 41 cabur yang sudah ditetapkan itu atau 44 tadi ada extend. Itu agar tuan rumah dapat mengikuti semua juga. Tuan rumah upayakan tuan rumah karena gengsi tersendiri bagi tuan rumah. Ya mudah-mudahan tuan rumah juga bisa menjadi juara karena jumlah atletnya yang cukup. Saya pikir hal-hal yang paling kita khawatirkan ternyata sudah dipenuhi oleh Kabupaten Lahad. Saya yang paling khawatir venue. Kalau yang lain-lain itu masih pajak berunding kita. Masih pajak berunding, pajak berasan. Karena ini positif. Jadi Dinas Pendidikan, Pak Sekda, saya minta dilibatkan betul, baik yang dikelola oleh provinsi seperti SMA, SMK, untuk tari kolosal hanya tinggal cari koreo. Ngapa kita nak opening? Jadi begitu nanti kita mau opening, oh potong ini koreo. Biaya tari kolosal Pacala kami, misalnya kan itu kan. Oh ini panggung dari Pak Gubernur, sound system dari Pak Gubernur, misalnya. Iya. Nah urusan artis misalnya kita bebankan siapa? Banyak korporasi besar di sini, datangkanlah. Kurang telunjuk bupati, telunjuk gubernur. Nah, itu untuk memeriahkan ya, bukan untuk diajak joget. Bukan diajak joget, tapi dia untuk memeriahkan. Yang sekaligus kita harus cari kesetaraan yang menggelora gitu. Misalnya dulu waktu PON, Via Palen misalnya, setingkat itu. Jangan yang lah artis datang, siapa itu? Ah, masih cuma dia kenal, siapa kita ngundangin? Kita dia milih, ini betina, jantan atau lanang dia milih. Itu pokoknya penting. Ini yang, oh ini, jangan artis yang datang yang licak-licak di pucuk panggung, siapa itu? Dia dikenal, bayarnya lah mahal pula. Mulai dipetakan, termasuk pembiayaan keamanan. Bagaimana agar atlet yang datang dan bertanding datang sehat, pulang sehat, agar tidak ada sesuatu yang terjadi yang di luar keinginan kita. Saya pikir mungkin 4 penjuru itu saja. Nggak perlu panjang, tapi ini tidak ada opsi mundur-mundur itu. Nggak ada, kita ini sudah sekali hentak harus kita wujudkan. Jadi Ketua Dispora, Ketua KONI, Provinsi, jadi kalau kita masih ada berpikir tidak siap kita mundur, tidak ada itu. Bagaimana ini menjadi menyesuaikan dan menyempurnakan kekurangan agar ini bisa terjadi. Penyelesaian venue Pak Bupati kita yakinkan mungkin dalam waktu seminggu 2 minggu ini, insya Allah saya cek lagi agar
apa yang disampaikan oleh pelaksana tadi memang betul-betul terrealisasi. Jadi ingat tadi Pak Sekda, jadi kita jangan mengambil manfaat keolahragaannya saja, tapi manfaat ekonomi, manfaat kepariwisataan, manfaat silaturahmi, manfaat kebudayaan. Jadi saya minta nanti ada ciri-ciri adat budaya kita yang dimunculkan, misalnya pakaian